Akhirnya saya datang. Oke, juga. Terima kasih sudah memberi kesempatan. Jadi, nah sebelum kenalan, saya ingin kita nyanyi. Ya, coba kasih Caca ya, ini dia aja. Ngopi ini adalah istilah yang saya buat 2 tahun lalu dibajak sama orang Jakarta tanpa minta izin saya. Minta izin sama anak saya sih, sama salah lah. Jadi kalau konsep ngopi di Manado itu gospel stand up comedy. Jadi kita ngopinya ya orang kita selalu mengawali dengan lagu ini, lagu theme songnya ngopi di Manado. Tapi kita selalu mengakhiri dengan lagu kalau yang lagu penutupnya, lagu berikutnya lagu ini. Kasih Yesus kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari. Kita nggak punya itu luar biasa, punya nyaut aja. Tapi saya senang kayak gini, pertahankan kayak gini ya. Kayak gini, mau tanya semua kita semua. Kita nyanyi. Ya, saya yang melakukan itu namanya kontrafaktur. Ya, oke. Ya, apa saya perlu kenalan? Sok terkenal. Ya, nama saya Daud Putranto. Saya orang Jawa, wong Jawa. Dan kalau disuruh milih diutus di Aceh atau di Manado, saya pilih Aceh sebetulnya.
Karena Manado itu saduki variasinya kuat, nggak cocok orang Jawa. Tapi yang namanya tugas di sana Tuhan panggil. Saya punya anak istri satu, pasti tidak nambah. Saya punya anak satu, oh mesti nambah, masih muda, ya kan? Oke. Dan saya mengembalakan NCC Manado, New Creation Church Manado. Kok mirip sama yang di Singapura? Jangan apa-apa, dompleng kan tak masalah. Kan nggak ada ayatnya. Terus apalagi ya? Saya tahu ini sudah 2 tahun ya, 2 tahun kayaknya ya. Soalnya yang di Manado juga 2 tahun lebih ya, mulai Agustus kami. Saya menulis 4 buku dan yang sekarang lagi buku yang kelima tentang Grace on Wisdom, Grace on Business, Grace on Merit, Grace on Business, Grace on Leadership, Grace on Kids dan Grace on Wisdom. Nah, yang terakhir ini membangun karir, membangun bisnis dan karir yang berpusatkan Kristus. Ya gitu. Itu buku yang kelima. Udah gitu aja kenalannya ya. Googling aja. Saya ini dikasih dosis sedang gitu. Waduh. Atau Anda kasih ayat di sekor bapak gitu. Bisa. Tapi pinginnya sih nggak pakai ini. Cuma ya karena sudah disebut dosis sedang, itu istilah yang saya pakai aja di Manado. Cuma begini ya, nanti kalau dosis sedang menurut saya dan itu dosis tinggi menurut Anda, ya maafkan kok ya. Amin. Tolong sama Bapak Saudara. Amin. Oke ya. Oke. Selamat Paskah buat Anda dan selamat Anda mendapat gubernur baru. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Haleluya. Ya, saya sudah 9 tahun jadi Grace Preacher, dari shifting dari preaching about something to preaching about someone. Itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Saya tahu, saya dilepaskan dari pendeta agamawi, kan 9 tahun Grace Preacher, baru 2 minggu. Jadi tolong jangan membuat saya jadi pendeta agamawi malam ini. Pendeta agamawi itu selalu mancing, ada amin, baru jemaat bilang amin. Setiap kali saya sebut nama Yesus, Anda nggak usah saya bilang amin, Anda harus bilang amin. Bagus. Pokoknya pendeta agamawi itu, kalau nih ada amin, itu agamawi. Tuh kan dosisnya ketinggian. Jangan-jangan sebelum saya udah bilang ada amin. Saya enggak. Awas kalau orang ngomong. Kenapa? Nama Yesus itu nama berkuasa, amin. Loh, saya nanya amin, agamawi saya. Bukan ampuni. Nggak udah 25 tahun gua selalu nanya. Amin just? Nggak perlu. Ada bilang amin. Nama Yesus itu berkuasa. Amin. Saya diubahkan oleh seorang pendeta botak namanya Francisan. Waktu itu dia buat klip, dia tulis. Nah, kalau saya ATM gini, amati itu modifikasi. Yesus itu nama yang luar biasa. Nama di atas segala nama. Dalam bahasa Ibrani dikatakan karena pendak langit jatuh alam beken ijin akan kemudian awi kita tahu ke kemandinan selamat. Bahasa Dayak Kapuas itu. Di bawah langit tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain nama Yesus. Amin. Saya waktu pacaran dulu isi saya namanya Joyce Kando ya, namanya Joyce Kando. Saya kalau waktu pacaran kalau dengar orang makan di food court, saya waktu makan itu ya Joyce, sama Joyce itu kayaknya setiap nama Joyce itu kegiatan saya. Wah, jalan di Gramedia, iya Joyce pun Joyce yang mana? Iya, jantung saya copot saya ambil lagi. nama Joyce saja menggetarkan saya, apalagi nama Yesus. Jangan jadikan saya pendeta agamawi gara-gara kopi. Di NCC Manado saya tidak pernah tanya ada amin. Mereka harus bilang amin. Baru itu under grace. Ya bagus. Ada satu orang yang menyelamatkan saya. Oke, mari kita mulai. Saya khotbah 1 ayat aja. Nggak tahu nanti kemana arahnya, kita khotbah aja. Oke, kita nggak usah pakai tab. Oke, 1 ayat aja ya. Cepat balikin dulu. Saved by grace or saved by grace through faith. Saudara, kita harus membaca detail. Kita tidak bisa berhenti saved by grace tanpa membaca through faith. Karena nggak bisa Anda setengah benar itu salah. Setengah benar itu salah. Saudara, dan saya selalu bilang kalau kita membaca benar teks Efesus 2 ayat 8 itu keren sekali. Ya, ini cuma 3 slide. Mari slide kedua. Kita akan mengutip. Ya, tolong baca sama-sama nih. Orang. Nah, apa ya bahasa Manado sedikit baca. Haleluya. Ya. 1, ayo saya hitung sampai 100. Yang penting 3 poin. 98, 99, 100. Oleh 5.
Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kasih karunia. Kasih karunia itu alasan kamu diselamatkan oleh iman. Saya sangat mencintai anak saya. Saya punya satu anak, mau 5 tahun bulan Juli ini. Saya sangat menyayangi, sangat mencintai. Kemarin dia minta Poppy, minta boneka. Papi, beli kuah kita itu Poppy Anna, Poppy Elsa Frozen. Anna Elsa, mari kita pergi ke toko mainan. Oh, saya mencintai. Saya pergi ke toko mainan karena saya mencintai anak saya. Transaksi terjadi. Pak, saya ambil 2 bonekanya ya, Anna sama Elsa Frozen. Terus kasirnya nanya, Pak mau bayar gesek atau cash? Boleh gak saya bayar dengan cinta? Gila dong. Gue datang ke toko itu karena cinta. Saya membelikan anak saya cinta. Tapi transaksinya uang. Kita itu salah mengerti. Kita selalu baca save by grace, through grace. Saya nggak mau ubah apa-apa. Tulisan Paulus susah dimengerti. Kenapa susah dimengerti? Karena Paulus nggak pernah kawin. Biasanya orang nggak pernah kawin susah dimengerti. Serius saya dulu ini sebelum kawin ini Pastor Gigi, hobi saya banyak. Dulu hobi saya itu main layangan. Karena kalau orang belum kawin jomblo itu susah main layangan. Sekarang saya berhenti main layangan. Kenapa saya berhenti? Karena saya tahu rasanya ditarik ulur. Lalu saya ganti hobi saya yang kedua. Saya mancing aja, layangan bosan mancing kayaknya lebih elegan. Dan pun saya berhenti. Kenapa saya berhenti mancing? Saya tahu rasanya lelah menunggu. Dan sekarang saya menikah dengan Joyce Kando. Cita-cita saya nikah dengan Miss Universe. Gak apa-apa meleset dikit. Nanti kalau lihat istri saya, ya mirip-mirip lah menurut saya. Dan saya paling senang membantu istri saya bekerja. Apalagi kalau ngangkat jemuran, saya paling senang. Karena saya tahu rasanya digantung itu gimana. Paulus itu karena gak kawin, susah dimengerti tulisannya. Salomo banyak hikmatnya karena banyak istrinya. Jadi gampang logikanya. Kalau mau banyak hikmat, nah, bukan saya. Selalu ada penyesat, meskipun di komunitas muslim ada penyesat. Bukan saya yang ngomong. Saya karena kasih karunia. Itu alasannya. Tapi Anda diselamatkan oleh iman. Ini bukan saya tidak menafsirkan. Ini yang namanya Sacra Scriptura Ius Interpres. Saya baca aja. Ketinggian ya bahasa itu ya. Kok tiba-tiba keluar ya? Oke deh, turun. Oke, sekarang dari kita harus tahu dua-duanya pemberian Allah. Kasih karunia pemberian Allah, iman juga pemberian Allah. Mari kita klik. Ini slide terakhir, tepuk tangan buat slide terakhir. Oke, saya cuma masih oke. Oh ini PowerPoint-nya beda, berarti PowerPoint kuno ini gak diberkati tuh. Pakai waduh, kan melenceng hurufnya. Kalau anda kan dia satu ya. Tadi berkati ya ngopi ya. Oh anda nggak ada kris berarti. Masa saya tulisan saya jadi jelek. Itu D-nya ke bawah kan. Berarti kan nggak kompatibel kan. Berarti lebih jelek nih PowerPoint-nya. Pakai yang baru dong. Mana anda kris PowerPoint jelek. Karena rasa kalau kita khotbah. Semua kita sikat karena kita tahu ini khotbah terakhir juga. Saya mengharapkan diundang lagi. Biar pagi-pagi berdarah-darah hari ini. Mau kan tolong amankan jalan keluar biar kita pulang selamat. Soalnya kita langsung ke airport habis ini. Oke, kasih karunia. Saya tidak ngomong selalu 3, tapi disepakati secara nggak pernah meeting gitu. Mau Yosef Prin, mau Franciscan, mau semua, mau Rufus, semua. Itu 3. Yang pertama itu undeserved, tidak diharapkan. Tidak diharapkan. Saya sekarang mau tanya, siapa yang di sini mengharapkan Yesus jadi juru selamat? Siapa yang merasa butuh juru selamat? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang merasa butuh juru selamat? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, turun tangan. Yang angkat tangan tadi itu agamawi semua. Steve McVey bilang begini, Anda tidak pernah merasa perlu juru selamat sampai ada seorang anak muda umur 33 digantung di Golgota. Digantung. Siapa itu? Itu orang Nazaret. Kenapa kok disalib? Dia mati. For apa? For torang dosa. Hah? Jadi torang butuh selamat. Itu yang benar. Yes. Anda nggak baca tadi. Jadi Anda makan itu budaya Tuhan. Saya baca Yesaya 53. Kita pun tidak menginginkannya. Siapa di sini pernah khawatir? Anda menghina Tuhan. Ketika Anda khawatir, artinya Anda nggak menginginkan. Kita nggak usah ngomong level yang tinggi deh. Kasih karunia itu nggak diharapkan. Kalau saya berharap,
ibadah di Ngopi, saya berharap dapat buah yang kasih karunia, saya gabung jadi jemaat sisi, saya berharap. Nggak bisa. Kalau Anda mengharapkan, Anda nggak dapat. Nggak bisa. Ini nggak semudah. Itu nggak semudah yang Anda pikirkan. Gue udah 9 tahun, men. Gue udah cobain sekarang 50-70. Saya penulis. Dan saya guest speaker pertama. Saya nggak sombong. Yang kemudian di bawah 40 yang buat KKN pertama di Amerika. Anda kalau tahu Paul Koyingin dan semuanya. Kenapa? Saya babak belur awal-awalnya. Nggak diharapkan. Pak Saudara, kenapa sudah dapat poin bisa nulis? Bukan karena saya begadang tiap malam jam 12 malam sampai jam 4 subuh. Enggak, kadang-kadang juga nggak dapat kewahyuan. Kadang-kadang gua main game. Nonton bokep sih udah enggak. Kalau nggak ketahuan. Udah. Ini live lagi coba-coba. Nah, tidak diharapkan. Kita nggak pernah mengharapkan Yesus. Bagi kita pun dia nggak masuk hitungan. Nggak ada. Ini nih, ada di sini yang cewek-cewek yang masih single. Ada? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan, jangan setengah tiang. Nanti. Cuma satu. Wah, luar biasa ya. Nah, siapa namanya? Andi. Adik. Ya, adik, kalaupun Yesus itu penjaga ting-ting, belum tentu kamu menginginkan. Bagi kita tidak punya rupa, tidak tampan, semangatnya pun tidak ada. Tapi saya beritahu kabar baik, ini profetik ini. Saya ini kenabian juga. Suamimu pasti laki-laki. Amin. Kenapa kamu menghina saya begini? Jangan tuh, angels. Mari. Haleluya. Saya punya jemaat bagi Bapak Saudara. Kalau Anda kalau amin, kalau angels. Di kesalahan itu kita tidak kuat. Kita itu nggak pernah mengharapkan undeserved. Nggak pernah mengharapkan. Kalau Anda mengharapkan Anda, saya berharap baca buku ini, membaca buku di Stentorin, Anda dapat membaca buku Somalit, Anda dapat poin. Nggak bisa. Itu suka-suka. Itu Allah yang egois. Menurut saya lagu yang paling undercase itu suka-sukamu Tuhan. Tapi buat orang yang nggak kuat iman jangan nyanyi. Suka-sukamu Tuhan itu lagu, menurut saya itu lagu paling keren. Paling keren. Gak mudah. Nanti saya jelasin kenapa. Yang kedua, unmerited, tidak layak. Kalau Anda merasa layak, Anda tidak dapat. Makanya Yesus jarang sekali nyembuhin orang Farisi, orang-orang yang merasa layak. Orang merasa layak. Tahun 2000 ya, 1999 ke 2000. Saya anak kedua, kakak saya laki. Terus adik saya cewek. Waktu itu saya di Jakarta, kuliah di Harvest, ya di Harvest, di kampus itu Harvest, kampusnya masih di UPH. Anda tahu UPH? Kampus UPH? Uang papa habis itu kampusnya situ ya UPH. Nah, suatu malam saya ditelepon, saya di Jakarta di Jembatan 5. Tiba-tiba suara anak kecil bilang ini, halo Pak D. Anda yang Jawa tahu, anak kecil panggil Pak D. Loh, adikku kapan punya anak? Terus saya tanya, kamu siapa? Aku Faris. Saya udah bergetar. Mama mana? Adik saya nikah tanpa ngasih tahu saya. Kenapa dia ngasih tahu? Dia dihamili. Anda tahu? Saya belum ada dikis waktu itu. 5 tahun saya di Kalimantan, bos. Saya keluar rumah, saya tantang Tuhan, turun, kita kelain. Saya tidak pantas dalam musibah ini. Berapa banyak orang saya bawa Islam? Berapa banyak training musik? Kamu puaskan dengan balito? Berapa banyak? Lu gak mikir kredit poin gua banyak di surga? Turun. Anda tahu? Puji Tuhan, Tuhan gak turun. Saya akan kelain karena saya merasa pantas. Adik gua satu-satu gua sayang. Hamil di luar nikah. Nikah gak berdiri, nikah lesehan. Dulu nikah lesehan ya. Kan kita nikah berdiri coy. Oh, saya ajak kelahi Tuhan. Karena saya gak pantas dapat itu. Yang pantas dapat musibah orang yang mabuk, main judi, dia pantas. Saya gak pantas. Saya pelayan Tuhan, kudus. Saya pegang Alkitab diajarin. Pegang Alkitab harus begini. Nggak boleh turun, dekat aura, naik sedikit. Jalan mesti tegap. Bahasa 8 jam. Kudus nggak bisa teman-teman orang itu teman sama saya. Lu bahasa berapa hari? Nggak bisa, nggak bisa teman. Baca Alkitab, nggak bisa. Dan saya tantang Tuhan kelahi. Oh malu saya, untung Tuhan nggak turun. Sorry bos, bagus sih dulu. Saya
Nah, yang ketiga, nanti saya gabung. Yang ketiga itu aneh, tidak diusahakan. Nah, perhatikan yang kedua sama yang ketiga. Oh, kalau gitu saya berusaha nggak layak aja. Jadi kena pasal berusaha. Karena dia nanya, oh kalau gitu hidup saya nanya. Jadi kamu berusaha hidup saya nanya. Loh, tanya di sana, ya mereka hidup saya nanya, tapi mereka nggak sadar hidup saya nanya. Oh, dosis sudah naik ini. Tidak perlu. Dari tadi nggak ada satu kata amin loh. Saya itu udah 500 kata saya keluar. Saya ini penulis, saya tahu berapa jumlah kata yang saya keluarkan. Saya ini digaji per kata. PK saya itu per kata. Terserah berita-berita sebelum saya. Pokoknya hitungan saya itu per kata. Amin. Tidak diusahakan. Kalau Anda berusaha repot. Repot, kasih karunia itu effortless. Effortless. Gila itu. Karena itu kasih karunia pertama disebutkan di Kejadian ayat yang ke-8. Lalu Nuh mendapatkan kasih karunia. Pasti pendeta lain sudah jelasin. Itu ayat 8. Ayat 9-nya dia disuruh buat perahu. Oke, kita lihat dari perspektif istri Nuh. Bisa sinting dia. Pak, mau ngapain? Buat perahu. Pak, kita tinggal di gunung, Pak. Pak, kita bukan tinggal di pantai Malalayang Manado, Pak. Kasih karunia itu memang membuat Anda hal yang gila. Yes, gila. Saudara, sulit sekali pada waktu saya melayani Leader GPD saya diundang New York sama New Jersey beberapa kota. Udah landing John F. Kennedy, dibatalin hari itu. Loh, kan saya udah landing sama istri. Ya udah, anggap aja jalan-jalan. Nggak mudah, banyak of the record yang saya nggak bisa cerita. Tapi saya beritahu mesti main cantik, saya ini pemain. Jadi Januari 24 gereja, saya sebutin aja dengan gereja jemaat Mangga Besar. Tembus, saya metodis tembus. Cantik, main cantik, men. Main cantik, oke. Selamat Anda dapat gubernur baru. Rasain. Gua rasain. Ini gua berkuasa main ini. Habis ini tak tahu jadi udah lagi atau enggak. Nah, biasanya Tuhan yang tahu, kun fayakun lah. Kalau Anda berusaha tidak layak, tidak bisa. Oh, kalau itu hidup saya nanya, berarti Anda berusaha hidup saya nanya, kan udah benar ini. Nggak bisa, Anda kena yang poin yang kedua. Dan kalau disingkat, ini kasih karunia. Tidak diharapkan, ikutin ya. Tidak diharapkan, tidak layak, tidak diusahakan. Itu alasannya. Karena, kayak tadi ingat ya, saya pergi ke bangunan, saya ngajak anak istri saya nonton bioskop. Saya itu ke dunia ya, ulang tahun gereja aja di bioskop, keren, anti mainstream. Nanti kapan-kapan di meja biliar juga boleh sih. Kan apa kita ini Mobile Heaven. Di mana kita bergerak itu terjadi surga. Oh iya, namanya Mobile Heaven. Nah, kasih karunia itu 3. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini yang jarang dibahas. Kita selalu berarti saved by grace. Titik, salah. Saya beritahu. Ada ukuran iman di Alkitab, Roma 12 ayat 3. Tidak ada ukuran anugerah. Ini saya mau tanya, anugerah Tuhan buat Pak Rudi sama saya, sama besar atau beda? Harusnya enggak ya, harusnya beda ya. Pak, gantengan saya. Sorry. Aduh, udah nggak mulai keaman ini hidup saya. Saya kerjain semua. Sama, jangan kira bos. Sama, tapi maksudnya nerimanya sama enggak? Enggak. Buktinya Pak Kiki lebih banyak duitnya daripada saya. Saya tahu, kayak orang banyak duit itu. Tahu itu. Cetiok. Saya ini hafal, mana yang banyak duit dan ketawa pura-pura banyak duit, saya tahu. Udah lu gak usah bohongin gua. Saudara sama. Tapi kenapa nerimanya beda? Ya beda dong. Tidak ada ukuran anugerah. Tidak ada. Yesus mencintai Sakyus sama dengan mencintai semua orang. Mari saya ceritakan dengan gaya saya ini pendeta Selengean. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Mari kita berhitung 5.000 orang, sebutin berapa jumlah murid Yesus? 12. 5.000 kurangi 12 jauh. Tambah murid yang dekatnya 70 murid. 12 tambah 70 82, udah cengli, buletin 100. Terus masih sisa 4.900. Oke, anggap orang yang kerumunan. Oke, orang yang suka ikut. Oke, tambah 500, berarti sisa 4.500. 4.500 siapa? Yang dikasih makan siapa? Anda tahu?
alumni 212. Anda pandang enteng saya. Ini tafsiran benar ini. Farisi, Saduki. Anda tahu kitab Injil Sinoptik, Injil yang berjejer Barat bilang, mereka semua diberi makan sampai kenyang. Tidak ada deh sebelumnya. Betul deh. Lu tahu yang di belakang? Yang di belakang itu Saduki, kasih tulangnya aja. Yang mau tuh, nah itu alumni 212. Itu nih nggak mau mandiin jenazah, nggak usah kasih apa-apa, kue aja, nggak pakai ikan, gitu. Lihat, anugerahnya sama. Hah? Loh, coba ngitung, pernah ngitung nggak sih? 5.000 itu banyak, bos, banyak. Dan kalau karena Alkitab ditulis maskulin nggak dihitung isi. Kalau dihitung semua punya isi 10.000. Kalau di setengah ada anak 12.500, dan itu masih sisa 12. Saya 25 tahun nggak tahu loh. Berarti ada yang bawa itu. Saya udah cari bahasa Inggris. Siapa yang nyari? Oh, orang-orang Mangga Besar, Cukurungan. Oh, tidak ada bawa itu 12.40. Tak kira orang Minahasa. Oh, reke aku. Anda ternyata. Semua diberi makan sampai kenyang. Anugerahnya sama. Jadi kalau ada pendeta yang merasa lebih dicintai Yesus, wah itu dusta, itu hoax itu. Nah ada. Semua kita mendapat anugerah yang sama. Nah masalahnya ukuran imannya beda. Itu ukuran imannya beda. Nih kalau doa aja, saya udah lama nggak doa. Karena saya bingung ya doa, definisi doa itu apa? Banyak doa banyak berkat. Oke. Tidak berdoa tidak ada. Sedikit doa sedikit berkat. Tidak berdoa tidak berkat. Saya orangnya fair. Kalau banyak doa banyak berkat, saya nggak pernah lihat pendoa syafaat SICC itu naik Lamborghini. Tunjukin sama saya pendoa syafaat yang naik Ferrari, masih naik Grab. Udah berdoa apa bos ya bos? Hari-hari dia di situ. Kalau belum gereja. Coba, Anda punya kenal pendoa syafaat? Yang harus bilang lama-lama, sekitar lama-lama. Yang kalau hari Jumat, doa Jumat malam bilang lama Friday. Kalau hari Sabtu bilang lama Sabtu Day. Cuma kurang ganti TV belakang, bilang lama Sunday. Itu kalau Minggu. Kalau saya bilang lama Monday. Ya Sunday Monday itu sendiri sama aja. Ganti DP farm. Anugerahnya sama. Nah kita lihat iman. Oleh iman, kamu disamakan oleh iman. Nah yang pertama iman itu percaya Yesus. Katakan percaya Yesus. Oke. Ini agak serius nih, serius. Dan iman dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu emunah. Dari kata emunah kita mendengar kata emun, aman. Dari kata aman kita mendapatkan kata amin. Oke? Dan emunah kita harus lihat native perspektif aslinya. Iman itu, emunah itu believe in, not believe there. Percaya bukan percaya bahwa. Percaya Yesus. Jadi kalau saya secara terminologi, kalau saya tanya percaya Yesus, kompatibel jawabannya amin. Contoh, percaya Yesus? Amin. Anda percaya Yesus? Amin. Percaya Yesus? Amin. Titik. Kalau Anda tambahin menolong, Anda tidak pantas bilang amin. Contoh, Anda percaya Yesus menolong? Bilang tidak. Anda percaya Yesus menolong? Ya, loh, gak semua. Loh, berarti masih agama amin. 2 tahun. Anda belajar apa selama ini? Percaya iman itu percaya Yesus. Fokus ada di Yesus. Fokus ada di Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Kita memandang Yesus, the author and the perfecter of our faith. Percaya Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, gak susah hidup menjadi orang Kristen. Kalau Anda percaya Yesus menolong, fokus lu meleset, bos. Melesetnya memang tidak 180 derajat Hamatia. 2 derajat itu penting. Saya beritahu kalau saya pilot, saya terbang dari Cengkareng menuju Manado, meleset 2 derajat. Di Halmahera meledeng. Gak perlu 50 derajat, itu disorong. Kalau percaya Yesus sama percaya setan 180 derajat. Jelas percaya Yesus, percaya setan 180. Tapi kalau percaya Yesus sama percaya Yesus menolong, cuma 2 derajat, bos. Fokus Anda kapan buat ditolong, mengapa buat ditolong, tahu nggak? Kalau Anda fokus di pertolongannya, selesai hidup Anda. Percaya Yesus menolong, percaya Yesus? Amin. Anda percaya Yesus? Amin. Anda percaya Yesus menolong? Lebih mantap, Anda percaya Yesus menolong? Ditolong tidak ditolong?
dalam konteks perjanjian. Jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, sekali-kali aku tak menyembah. Dari siantar dia. Sekali-kali kami menyembah dewa Tuhanku. Mantap lagi. Dan Tuhan Yesus dan Allah ubah saleleng-leleng nah. Horas. Maju bantai. Merdeka. Merdeka. Oke. Agak lemes ya gitu. Hei, melihat Yesus. Oke, mari kita latihan supaya otak Anda tercuci. Anda percaya Yesus? Amin. Anda percaya Yesus? Amin. Anda percaya Yesus menyembuhkan? Disembuhkan tidak sembuhkan? Yes, saya beritahu. Penggagas Grace Conference pertama di Indonesia, seorang dokter dulu budak, penggagasnya. Sebelum ada MGC yang di Kuningan itu, kami di Batam dulu. Ada Pastor Aristo, Pastor dosennya diundang sama saya, sama pastor yang di Sambutan tadi. Anda tahu? Sekarang penggagasnya kembali ke Buddha. Alasannya simpel. Dia dokter, sering di MNC, di TV. Kenapa nggak semua pasien saya sembuh? Dia salah mentor. Dari percaya Yesus, tiba-tiba dia percaya Yesus menyembuhkan. Suatu saat pasiennya, beberapa keluarga yang tidak disembuhkan. Anda tahu Andre Van Merwe? Itu salah satu mentor literasi saya, orang Afrika Selatan. Suatu saat anaknya sakit, Anda cek aja why I quit from Christianity. Anaknya sakit yang dibedah. Kalau lu Tuhan, lu sembuhin anak gua. Prediksi kedua, kalau lu nggak sembuhin, berarti lu bukan Tuhan. Bahaya. Ingat, percaya Yesus. Jangan dilewati. Demarkasi itu jangan. Tolong jangan. Percaya Yesus. Percaya Yesus. Lihat, mari saya kasih penjelasan saya turun ini, kayaknya Anda udah mengkelep. Saya turunin lagi. Petrus bisa berjalan di atas air karena salah, karena dia keluar dari perahu. Terlalu agamawi, terlalu pintar Anda jawab. Kalau dia tidak keluar dari perahu, dia berjalan di atas itu Anda tahu. Heran saya. Udah lewat 1 tahun di komunitas nggak pintar-pintar. Oh, mesti ngundang saya 3 bulan. Karena belum tahu di cawan aku. Oke, dia keluar dulu bos. Nah, yang menyebabkan dia karena dia memandang Yesus. Pak sini Pak. Oke, Bapak jadi Petrus atau jadi Yesus? Ya Petrus sudah jelas aku di atas, saya kok jadi Yesus. Bagus tak tahu diri. Petrus. Oke, perhatikan ya. Ini ombak udah gede. Dia memandang saya, pandang saya Pak. Dia mengalami mujizat. Ketika engkau memandang Yesus, ya betul. Mau nyuri duit Pak. Kurang mundur dong Pak. Kalau Bapak ini kurang mundur. Oke. Dia berjalan di atas air, dia memandang saya. Ya stop Pak. Saya akan beritahu. Ketika Petrus tenggelam, bukan Yesus lagi menjauh 10 meter ke belakang. Di situ juga, di tempat di mana dia mengalami mujizat, di tempat yang sama dia tenggelam. Yesusnya masih jaraknya sama, segini aja. Ombaknya juga sama dari tadi. Bukan ombak, bukan masalah yang menenggelamkanmu. Kalau engkau memandang bukan Yesus, selesai. Gak usah jauh-jauh, saya gak nyuruh percaya setan. Anda percaya Yesus menolong aja, kelar hidup dulu. Anda setiap hari, Tuhan kapan gua ditolong? Mengapa saya belum ditolong? Apa supaya selesai? Di sini jalannya sama. Dia berjalan di atas air di situ. Ketika Anda memandang Yesus, Anda mengalami supernatural, yes, di situ. Ketika dia tenggelam, Yesus di mana? Dia masih di situ. Saya beritahu, ini ngeri. Dia tenggelam di dekat Yesus. Dosis tinggi itu, buat status. Seseorang bisa tenggelam di dekat Yesus. Loh, iya, Yesus gak kemana-mana kok. Kan di sini. Apakah Yesus tiba-tiba ketika kau Yesus terus dia tenggelam? Yesus di sini bos. Dia tenggelam di dekat Yesus. Itu judul khotbah yang keren itu. Karena mereka senang dekat dengan Yesus. Padahal dekat Yesus gak bisa tenggelam. Kalau kau gak memandang Yesus. Di meja makan, saling dekatan. Bisa gak saling pandang? Ya gadget semua. Ini kan contoh yang paling gampang. Perhatikan, kalau dia memandang, ini hukum pengetahuan, hukum fisika kan dia, ombak benda berat dia akan tenggelam. Tapi karena dia memandang Yesus, dia menjadi supranatural di atas natural. Kalau natural, orang di atas air tenggelam. Dia air, betul nggak?
Hukum fisika berkata tekanan berbanding lurus dengan gaya. Kalau hidupmu banyak tekanan, kebanyakan gaya lo. Dia berdiri di atas. Lihat, ketika dia memandang ke bawah, tenggelam. Bukan masalah jarak ini. Siapa yang kau percaya? Terima kasih, tepuk tangan Bapak Rudi. Yang pertama iman, Anda percaya Yesus. Mari kita latihan sekali lagi. Cepat, dengan tempo cepat. Percaya Yesus? Percaya Yesus? Percaya Yesus menyembuhkan? Percaya Yesus menyediakan? Percaya Yesus menyediakan uang? Agak berkurang, saya tahu. Saya tahu, pendengaran saya ini 8 tahun saya kuliah musik. Ada percaya Yesus menyembuhkan? Percaya Yesus menyediakan jodoh? Percaya Yesus menyediakan ruangan? Percaya Yesus menyediakan kopi? Tidak, katakan tidak. Kemarin beberapa minggu lalu saya kasih suruh jemaat saya, coba buat semua status, bilang begini, mulai hari ini saya tidak percaya Yesus menolong. Dan lihat komen teman-teman, betul. Siapa nanya? Ada masalah? Bercerita loh, kenapa kamu? Kenapa? Saya tak percaya Yesus menolong. Mulai, saya suruh dari pribadi, buat semua status di pet di sana. Mulai hari ini saya memutuskan tidak percaya Yesus menolong. Anda tahu komen orang-orang sok-sok, kenapa kamu nggak percaya Yesus menolong? Kenapa? Ada masalah apa? Dia jawab, saya percaya Yesus. Tapi status dulu, saya nggak percaya Yesus menolong. Saya mengalami banyak pengalaman iman. Akhirnya saya tahu iman itu percaya Yesus. Anda tahu penginjilan? Penginjilan yang agama itu bilang begini, percaya Yesus dan bagianmu bertobat. Sama. Gak boleh ada undangan altar call sebetulnya. Saya suka sekali buat semua nikahnya. Preaching gospel itu begini, Yesus mati untuk dosamu. Titik di situ. Gak boleh ditambahin, sekarang kamu harus memberi dirimu untuk bertobat. Itu gak perlu. Setiap ada nama Yesus, tersungkur Anda. Nggak apa dulu. Saya semenjak 9 tahun tidak pernah buat altar call. Kalau mau datang, nggak apa-apa. Anda mau datang gini, datang aja saya doain. Habis itu lanjutin lagi khotbah. Itu naturalnya. Nggak bisa. Kalau Anda mau bermain di Samudra Kasih Karunia, nggak seperti yang Anda bayangkan 2 tahun ini. Nggak seperti. Tidak seperti. Banyak gereja saya mentor itu orang tua-tua. Kadang-kadang umurnya 2 kali lipat dari saya. Tapi kenapa bisa? Karena saya tahu permainan cantiknya. Bisa, pasti bisa. Kalau Anda percaya Yesus. Amin. Kalau Anda percaya Yesus menolong, fokusmu di pertolongan. Offset sedikit itu bos. Kapan saya ditolong, mengapa belum ditolong, betul nggak? Saya beritahu begini, tidak mudah percaya Yesus dalam keadaan tidak normal. Contoh, tante Anda sakit di rumah sakit husada, akan sulit untuk percaya Yesus. Kecenderungannya akan percaya Yesus menyembuhkan. Mami saya, Pastor Gigi, bulan lalu meninggal kena kanker payudara, ke hati, terus ke otak. Di tangan saya, waktu mau masukin rumah sakit BPJS di Surabaya, di Mojokerto ya, Surabaya BPJS antri sampai 100-an orang, keburu mati di koridor ini mama saya. Saya bawa, udahlah ke Darmo aja, biar biayanya mahal, kita rawat mama. Tapi sudah, Roh Kudus bilang begini, anakku lihat, kamu percaya aku atau percaya aku menyembuhkan mami? Saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau. Aku tidak akan lagi jadi pendeta agama yang percaya Yesus menyembuhkan. Karena healer movement lebih keren daripada healing movement. Healernya orangnya. Kita merindukan dia. Dan iya, mami akhirnya meninggal. Tapi saya puas untuk pengalaman iman yang berharga. Tidak mudah ini Bapak Ibu. Tidak mudah. Tidak mudah, betul nggak? Itu urusan hartamu itu ya hubunganmu dengan Tuhan. Percaya Yesus. Karena kasih kamu sama kau iman. Iman yang pertama itu percaya Yesus. Nah yang kedua, iman itu effortless. Berusaha beriman itu bukan iman. Itu opposite iman. Dan Galatia 3:12-13, sebab dasar hukum Taurat bukanlah iman, tapi perbuatan. Nah saudara, saya beritahu ya, semua hukum legal, ini ada sarjana hukum. Hukum itu hanya mengatur perbuatan lahiriah. Misalkan contoh, kalau Anda ada perintah di Taurat jangan mencuri. Kalau Anda ingin mencuri, belum bisa kena, kecuali sudah jadi perbuatan lahiriah. Betul nggak? Itu sebuah prinsip. Itu sebuah prinsip asas legalitas hukum. Tapi di perjanjian baru, Anda masih keinginan aja membenci, sudah dosa. Susah orang bisa lewat. Nah saudara, iman itu opposite-nya
usaha. Makanya dibilang faith is effortless connector. Berusaha percaya atau percaya saja. Nah, masalah ini, bagaimana percaya? Saudara, saya tahun 95 waktu sekolah Alkitab, saya suka lagu ini, lagunya William. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Saya dapat nubuatan dari nabi-nabi Malaysia, keluarga kamu akan dipulihkan. Papa mama saya broken, saya pegang, saya berusaha pegang janji Tuhan. Saya berusaha ini, saya berusaha. Anda tahu? Ya kadang bagus, tapi naik turun, up and down, saudara. Kadang saya harus akui itu, Bapak Ibu Saudara. Saya harus akui. Tapi kabar baiknya ketika saya temukan kasih karunia, ini keren. Tapi tidak semudah seperti yang Anda bayangkan. Kalau Anda tidak betul-betul haus dan lapar. Kenapa saya mengatakan haus dan lapar? Itu bukan istilah Anda jangan asing. Saya dulu baca Alkitab paling mentok 1 jam. Itu karena tugas kuliah ngerjain paper. Sekarang itu minimal 5 jam. Biar bangalai dengan isi, papi tidur, hati-hati tuh hati ginjal, mami tak mau jadi janda. Tapi saya karena haus dan lapar, pura-pura tidur, bangun lagi tulis buku. Karena saya haus dan lapar, Bapak Ibu. Saya tahu, akhirnya saya menemukan kenapa kok orang Andri pun masih berusaha percaya, bukan percaya. Penjelasannya gampang. Kalau Anda baca Christian Business, Anda mengerti yang saya maksud. Dari tadi siapa yang di sini berusaha mengedipkan mata? Atau kedip sendiri? Kedip sendiri. Kenapa kedip sendiri? Natural. Di sini ada dokter, perawat. Saat saya tanya sama dokter, kenapa seseorang itu tidak bisa mendengar? Karena mungkin pertama ada kesumbat organ yang rusak di gendang telinga, dia tidak bisa mendengar. Terus saya tanya, kalau dia ada yang kesumbat, ada organ yang rusak, dia bisa mendengar tidak? Bisa mendengar? Tidak bisa kalau nggak ada nyawa. Nggak bisa kalau nggak ada nyawa. Kehidupan itu. Kalau kehidupan Kristus ada, itu menggerakkan. Otot kita itu ada otot parasimpatik. Ini otot simpatik. Kalau saya bilang berhenti. Tapi otot-otot penting jantung, pankreas bergerak sendiri. Kalau itu tanggung jawabnya di kita, aduh, sorry, gua lupa kayak gitu gua. Gile, udah 5 menit. Betul gak? Iya itu otomatis. Dan itu sebetulnya gambaran organ-organ yang penting. Kalau ini kan, ya ini kita gerakin sendiri. Coba kalau semua otot ini tanggung jawab kita, jantung, pankreas, lambung. Aduh, makanan gua masih nyangkut, gua lupa gerakin lambung. Anak-anak muda SC bilang gini, kalau punya cewek jangan simpan di hati, Pastor. Kalau putus patah hati, simpan di lambung. Kalau putus, obat lambung murah daripada sakit hati. Kalau anda simpan di kalau itu tanggung jawab besar, mati kita. Effortless. Itu sebabnya saya kalau sebagai orang yang duduk di situ, kan saya juga pengobral, saya dengerin. Saya setiap kali nama Yesus, saya bisa yes, amin, bless, amin. Kenapa? Ada luapan, Bapak Ibu Saudara. Ada luapan. Gak mungkin kalau Anda ketemu Yesus saya tanya, gimana? Segar? Ya masih segar. Anda ketemu Tuhan, kecuali Anda ketemu hantu. Itu poin penting. Effortless. Anda nggak bisa berusaha percaya. Gua pasti berusaha mendapatkan kasih karunia. Susah, Bapak Ibu Saudara. Kecil-kecil pasir-pasir halus di Kristus Indonesia ini belum kelar. Tadi kan saya bilang, kalau sampai saya bilang ada amin, udah agamain lagi saya. Karena dari tadi Anda nggak bilang amin, sangat sedikit. Saya kalau di duduk Anda sudah amin dari tadi. Kapan-kapan datang di ibadah yang di Manado lebih ribut dari Anda. Dia bisa berdiri, yes, saya di Papua, GKK di Manado saya mentor sampai sekarang. Dia kalau dia supaya begini, dia berdiri, itu sudah, duduk lagi. Betul, itu sudah Bapak. Nggak ada di sini dari tadi, nggak ada, mana. Kalau ada yang lakukan setelah itu biasa aja. Saya landing setelah 24 penerbangan ke New Jersey, 24 jam penerbangan, saya landing jam 9 malam. Tahu sesi pertama jam berapa? Jam 3 subuh, -7. Pas jangan pas masih jet lag 24 jam gila, nggak apa-apa. Roh, saya itu roh, bukan tubuh. Maluah, itu kayak bebas studi pertama di Emmaus, kan jalan kaki itu, iya kan? Bolak-balik kan, 14 kilo, 28 kilo, ketemu Yesus, terjadi physical transformation kata Yosef ini. Nggak kenal lelah. Makanya satu khotbah ini akan selesai besok pagi.
Beberapa orang tertawa, beberapa orang ngamen. Saya tahu ukuran iman Anda memang berbeda. Tapi betul buat saya. Yang kedua, finish. Mau bilang sudah selesai. Sudah selesai. Yesus berkata, it is finished. Dalam bahasa Indonesia sudah selesai. Suatu saat saya ditanya, diserang banyak pendeta di Manado, apakah Pastor Daud aliran sekali selamat pasti selamat? Saya bilang enggak. Saya aliran sekali selamat sudah selamat. Saya aliran kesudahan. Iman hanya bicara di aspek paripurna final. Kalau ada pendeta siapapun, termasuk kalau dia bilang Anda pasti kaya, yang berdusta, kita sudah kaya. Amin. Anda pasti sukses, yang berdusta. Jangan bilang amin. Kayak bilang pasti. Masih ada agamawi. Sampai Selasanya deh khotbah. Kalau ada yang bilang kepastian, itu bukan kekristenan. Di dalam Yesus Anda mendapatkan kesudahan. You know? Karena direkam. Saya itu PSK, pendeta sadar kamera. Di dalam Yesus Anda dapat kesudahan. Amin. Kita sudah kaya. Karena kekayaan kita itu seseorang, bukan apa yang kita miliki. Saya ngajari aplikasi dari Grace. Saya semua anak pemuda kalau interview kerja ditanya, ini cerita betul. Kenapa kamu mau kerja di perusahaan saya? Saya kerja karena saya sudah kaya. Betul. Karena kalau Anda interview kerja, cuma dua kemungkinannya bos, ditolak atau diterima. Dan dua-duanya nggak ada yang pasti. Pilih yang pasti-pasti aja. Beritakan firman Tuhan. Jadi ini ada namanya Michael. Pastor, kemarin saya interview di sebuah finance. Ditanya, oke, interview kerja, udah tahap-tahap berkas. Oke, interview sekarang terakhir. Kenapa kamu kerja di perusahaan ini? Saya kerja karena saya sudah kaya. Hah? Terus kenapa kamu kerja? Supaya perusahaan Bapak lebih kaya. Kalau gembalanya pintar, ya nggak cuma pintar dong. Makanya pilih jemaat. Kita sudah sukses, amin. Ada teman saya lagi membangun karir, lobby bilang, kenapa kamu mau gabung ini grup kami? Karena saya sudah sukses. Loh, kalau sudah sukses gabung dia cerita, karena kesuksesan saya itu bukan apa yang saya miliki, tapi saya miliki. Perkara diterima kerja atau enggak itu urusan ke belakang, itu cuma bonus. Hajar aja mereka. Loh, kita harus melakukan penetrasi di ruang publik. Jangan cuma main di sini. Lain kali kalau saya ibadah di parkiran. Atur, biar sama hotel. Hari ini pas saudara khotbah, dia tidak mau minta dalam ruangan karena gereja itu eklesia di luar. Cuma Pak Kiki, dua imamnya. Saya tahu ada banyak penakut di ruangan ini. Terima kasih buat dua amin, udah cukup. Dua. Oke. Di dalam Yesus Anda mendapat kesudahan, amin. Kalau ada orang bilang, yo ini aliran sekali selamat pasti selamat. Kita ada pasti selamat. Kalau Anda bilang pasti selamat, sekarang belum selamat. Saya tanya Pak Yudi, pasti laki-laki atau sudah laki-laki? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya juga sudah laki-laki. Enak dia pun kalau pasti laki-laki, kalau foto kami begini Bu. Udah keluar. Lu kok muda atau ya? Kita tapi Yesus juga sayang panganan Enji. Kayak begitu-begitu jangan tetap sayang. Mas kalau boleh itu orang benar-benar berdiri gagah begini. Jangan, tetap Tuhan tetap sayang. Mana tahu kalau mertua ya. Sudah selesai. Iman itu bicara kesudahan. Jadi dalam Kristus itu kesudahan. Anda pikir lalu berteriak Yesus dengan suara kami, insya Allah selesai. Gua tidak percaya. Pasti selesai. Gua tidak percaya. Semoga selesai semua mogok dan gagal. Tidak, saya tidak percaya. Sudah selesai. Sudah selesai. Saya sudah kaya. Makanya saya sombong. Saya bilang sama semua anak-anak youth saya, punya mimpi yang besar. Karena mereka cuma tahu Tuhan kita Tuhan yang besar. Amin. Ada satu anak rohani saya. Itu istilah-istilah kamawi, anak rohani. Dek, udah wisuda kamu? Udah Kak, kemarin Kak. Terus sekarang cita-cita apa? Rencana apa ke depan? Sastra Inggris S1. Rencana sih mau ngelamar jadi security kampus. Nggak ada rencana yang lebih tinggi. Gue kasih tahu ya, itu lu S1 bahasa Inggris. Setelah minggu depan mau ngelamar security kampus. Kalau lu meleset, jadi office boy. Cita-cita jadi
Presiden, saya pakai presiden. Kan begitu. Saya tidak nikah sama Miss Universe, karena nggak dapat, tapi kan beda tipis. Ini anak-anak muda ini kasih karunia besar, mimpinya kecil. Kalau perlu, pada apa kita beli? Mana? Kita beli? Begitu, amin, amin. Bener ini. Takut kalian ini. Makanya undang pendeta itu yang kasih otak itu bocor. Ini anak-anak muda sekarang ini ya. Saya bingung. Cita-cita apa, Dek? Saya sih pastor mau jadi sebatang lilin kecil untuk menerangi kamar kecil, supaya orang yang buang air kecil kelihatan kecilnya. Airnya jangan ngereslu dasar kebiasaan diskotik. Airnya kecil. Nanti dibayar pakai uang kecilnya. Kalau punya istri yang kecil-kecil, lu ponsel. Punya mimpi yang besar, amin. Saya belum punya gedung gereja memang, tapi saya punya mimpi nanti gedung gereja saya high tech. Anda dapat bawa kitab, kita akan buka kitab, silakan tekan kursi di depan Anda. Dan ibadah ini disertai juga dengan kentang goreng dan kopi, silakan dipesan. Oh, bagus, makasih Pak. Donatur pertama dan apa? Dan nanti pengkhotbah, Pak Tri Gunawi, pengkhotbah dari bawah. Bayanginnya udah seneng ya. Begitu cara nikmati hidup. Saya duduk sore-sore sama istri. Sini saya. Ada pisang goreng sama kopi. Seandainya papi punya duit 10 miliar, mami mau apa? Wah, istri saya bilang, seandainya papi punya 10 miliar, mami mau ke Australia, mau ke Eropa jalan-jalan. Wah, pokoknya senang-senang. Cuma saya bilang begini, loh, itu kan seandainya pastor. Kalau nggak kejadian nggak apa-apa. Yang penting gua seneng soal itu. Bayangin kalau gua cerita sama sini, seandainya papi punya hutang 10 miliar. Hah? Nikmati dong. Orang Anda harus mulut besar. Kenapa? 7 hari penciptaan, hanya hari ke-6 Tuhan pakai tangan. Hari pertama sampai ke-5 cuma pakai mulut. Kita itu harus pakai mulut, ngomong besar. Nama juga anak bapak, kan gua nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya banyak mulut, kita banyak mulut. Amin. Siapa di sini calon kandidat gubernur DKI 5 tahun lagi? Oke, selamat. Siapa calon pemilik hotel? Spesialnya mana? Oke, selamat. Cuma yang depan-depan. Yang belakang ini calon apa? Oh, office boy. Udah dapat office boy. Siapa di sini yang calon dia punya perusahaan besar? Enggak mau saya salamin. Kalau nggak jadi, kalau nggak jadi kita cuma rugi malu. Kalau jadi, kemaluan mereka hilang. Gitu. Saya khotbah di Pennsylvania, di Amerika. Anda tahu? Dari dulu waktu saya di ARP, saya mulai besar. Saya akan kepasar, saya besar. Teman-teman nggak ada yang percaya, nggak masalah. Nggak percaya urusan lu. Tapi kalau ini jadi kenyataan, lu yang gila. Waktu saya di Pennsylvania, itu retreat GBD. Istri saya itu nggak tahu bagaimana. Saya pakai baju biru, celana kuning, sial coklat. Terus saya ditemuin yang punya retreat ini, punya resort ini, rupanya referen pendeta besar. Terus dia bilang, dikenalin sama pendeta ini pembicara kita. Dia lihat saya dari atas sampai bawah. I tell you, only 3 preachers from Indonesia preach in this place. Oh yes. First, Pastor Niko Yutoraharjo. Itu tempat itu mahal sekali. Second, Gilbert Lumaindro. And the last one, Crazy Preacher, you. Puji Tuhan. Amin. Tidak ada mimpi yang terlalu kecil. Buat jadi besar. Buat kami, amin. Iya. Makanya penting Anda untuk tahu tentang kesudahan. Orang yang sudah selesai, sudah mati, dia nggak takut mati. Orang hidup yang takut mati. Anda kan sudah mati dalam Kristus. Dan Kristus yang hidup. Ngapain Kristus takut mati? Kalau Anda takut mati, Anda masih hidup. Kita rangkum. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang 3 ini Bapak Saudara. Untuk ukurannya, perjalanan, pengalaman. Saudara, apapun yang terjadi, saya harus bilang begini, masalahmu besar,
tetapi Tuhanmu lebih besar. Nggak usah takut, santai aja, nikmati aja. Tapi kita juga harus tahu bahwa dunia butuh. Mereka butuh melihat hasil karya nyata. Amin. Itu sebabnya save by grace through faith. Bukan save by grace tidak itu, enggak. Tidak. Yang di sini kita berlomba dalam perlombaan iman. Tidak ada perlombaan anugerah. Karena anugerah tidak boleh diperlombakan. Oh, Yesus bisa buat daripada lu karena lu jalan ke gereja. Enggak. Ada orang punya motor bilang, halo, nggak mungkin. Tuhan Yesus lebih saya Pastor Daud. Saya ini baca Alkitab rajin. Berapa kali membaca Alkitab? Kejadian Wahyu udah 5 kali. Kejadian Wahyu 5 kali saya bilang. Saya kejadian sampai peta Alkitab. Saya masih ada beberapa buat di belakangnya. Sampai kamu Alkitab. Terakhir adalah foto istri saya. Kenapa? Foto istri saya selalu saya taruh Alkitab sama dompet. Pokoknya kalau saya lihat foto istri saya, semua masalah hilang. Karena itu masalah yang paling besar. Saya tahu yang ketawa itu sepenanggungan. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya mau closing. Saudara, saya sangat support komunitas seperti ini. Dan teruslah berfellowship seperti ini. Iya, tidak usah jadi gereja, enggak. Karena gereja itu kan kita, tidak harus jadi gereja. Ini sudah bagus dan saya support apa saja yang bisa saya bantu. Pastor Kiki dan teman-teman tim, saya akan bantu. Ya dengan model yang begini, tapi jangan lupa saya udah cengengesan begini ya. Kalau sopan santun ya undang aja paslon 3 itu sopan santun itu. Saya begini apa adanya. Tapi buat saya sekarang saya mengerti kita butuh komunitas seperti ini lebih banyak untuk Grace Movement Indonesia. Sampai hari ini networknya nggak pernah jadi. Melayanilah dengan tulus tanpa motivasi apapun. Jangan pernah ada agenda di komunitasmu. Makanya akan jadi besar. Cuma itu. Ini memang sudah di luar khotbah ya, khotbah sudah selesai ya. Kan udah direkam, minta aja rekamannya. Ini cuma pesan saya. Kenapa? Karena saya concern. Saya selalu memotivasi diri saya untuk menghasilkan 1 tahun 1 buku. Buku saya yang kelima itu hasil ngobrol dengan Ciputra. Ada banyak lagi buku yang ke depan mau saya tulis dan nanti Anda lihat aja, Anda update aja apa yang akan saya lakukan di minggu ke depan, khususnya bulan ini. Ada banyak orang-orang yang sangat terbuka dengan Grace, tapi kita harus menghargai mereka. Kita jangan menyerang isu-isu persepuluhan. Biar saja saya yang ngurusin, soalnya saya pendeta. Jangan pendeta dilawan bukan pendeta. Biar saya yang ngurusin. Itu sebabnya saya mau jadi pendeta supaya saya bisa main cantik, supaya seimbang. Yang datang biar saya aja urusin. Ini ada beberapa yang sudah kepegang di tangan. Percaya, ini keren. Kalau kasih karunia yang melanda Indonesia, Anda akan melihat pembawa yang besar, yang dahsyat. Amin. Yesus mencintaimu tanpa syarat, memberkati tanpa sebab, menyayangimu tanpa batas. Oke, saya ini sudah selesai dan saya ingin 1 menit berdoa untuk teman-teman yang ingin didoakan di tempat duduk aja. Mungkin ada yang bilang, Pastor Daud, saya berjumpa dengan Yesus dalam ruangan ini. Tolong doakan saya. Engkau tidak usah maju ke depan. Di tempat duduk saja engkau boleh meletakkan tangan kananmu di dada supaya saya tahu. Supaya saya tahu engkau butuh didoakan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau meletakkan tanganmu di situ. Tuhan tidak jauh, dekat kok. Immanuel, El Imanen, Tuhan yang El Imanen. Tuhan yang bisa kita nikmati dengan iman, bukan dengan perasaan. Itu perasaanku nggak bagus, Pastor. Iya, tapi Tuhanmu tetap keren. Perasaanmu nggak karuan, tapi Tuhanmu nggak berantakan. Tuhanmu tetap Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang meletakkan tangannya. Hambamu, anakmu nggak tahu apa masalah mereka, tapi Engkau tahu. Engkau mengerti, Engkau peduli. Mungkin mereka merasa kesepian, tapi mereka tidak kesepian. Ada Tuhan dalam hidupmu. Aku berdoa buat perusahaan, buat bisnismu, buat rencanamu. Aku juga berdoa buat setiap hal yang kau hadapi. Percaya, kasih karunia adalah alasan terbaik Tuhan menyelamatkan kita. Alasan yang tidak lain, tidak diharapkan. Aku bisa merasakan, thank you Lord. Aku dulu buta, aku dulu tuli, sekarang boleh melihat dan mendengar yang baik-baik. Tapi aku percaya anugerahmu akan berlimpah-limpah.
Dalam perjalanan 8 Mei, 9 Mei, aku memutuskan percaya Yesus. Entahkah ditolong, tidak ditolong, disediakan atau tidak disediakan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, dikasih pekerjaan atau tidak dikasih pekerjaan, keputusan hariku, keputusan hari ini sudah final. Aku tetap percaya Yesus. I believe in you, Lord. I believe in you. Percaya komunitas ngopi ini dipakai Tuhan dengan lebih dahsyat untuk Jakarta Barat khususnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pihak berwajib. Haleluya.